Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ahdar selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, baik, langsung saja kita membahas pendidikan Islam pada masa Belanda. Pendidikan Islam pada masa Belanda. Pada mulanya, kedatangan orang-orang asing Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin perdagangan dengan bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun, Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Nusantara. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Zoon Choen menduduki Jakarta. Pembatasan dan pengawasan ketat oleh pemerintah Belanda terhadap umat Islam dan peningkatan keberlakuan nilai-nilai Islam menjadi tersendat-sendat. Namun ini menjadi daya tarik utama sebagai simbol perlawanan kepada penjajahan Belanda. Pendidikan kolonial Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional pada pengetahuan duniawi. Didirikannya sekolah bagi pribumi adalah untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang bekerja untuk Belanda, sehingga mereka mengenal sistem pendidikan modern seperti kelas, metode belajar, dan juga surat kabar yang sangat bermanfaat untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan akhirnya dapat melahirkan muslim yang memiliki pola pikir dan wawasan yang rasional. Dari sini lahirlah gerakan pembaharu pendidikan Islam. Madrasah yang didirikan di Indonesia diantaranya yaitu Madrasah Adabiyah School, Madrasah Diniyah School, Madrasah Muhammadiyah, Sumatera Tawalib, dan Madrasah Salafiyah. Pendidikan Islam pada masa Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapus dualisme pengajaran. Dengan demikian, riwayat susunan pengajaran Belanda yang dualistis yang membedakan antara pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra telah habis. Hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, ialah sekolah rakyat 6 tahun yang dikenal dengan nama Kokumin Gakkao. Susunan pengajaran menjadi 1. Sekolah rakyat 6 tahun, kedua, sekolah menengah 3 tahun, yang ketiga, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Perubahan lainnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kesetaraan pendidikan pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Bahkan Jepang mengajarkan ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan Islam pada masa Belanda dan Jepang. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi